waktu ini terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita makin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali memanfaatkan waktu sebaik mungkin, lebih-lebih tidak pernah melewatkannya, kecuali berikhtiar mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah sebaik-baiknya bekal kita di dunia ini sebelum harus kembali kepada Sang Khalik. Ada satu makalah mengenai pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu ini, sekaligus menjadi pengingat penting untuk kita semuanya. Lan tarji'al ayyamul lati madat, yang artinya tidak akan pernah kembali hari-hari atau waktu yang telah berlalu. Ini adalah peringatan bagi kita semua, khususnya untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu terus mengalir, umur terus berkurang, melewatinya secara sia-sia tak akan dapat terlunasi selamanya. Itulah mengapa waktu diibaratkan seperti pedang. Bila tak pandai menggunakannya, ia akan melukai pemiliknya. Menyadari tentang waktu yang amat sangat penting, waktu yang tak akan pernah berulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu, sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang pasti usia kita terus berkurang, terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, di sisa usia yang diberikan Allah ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya dengan amal saleh. Kematian tidak pernah memihak dan berkompromi terhadap usia. Anak-anak, orang tua, muda, bila waktunya sudah tiba, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat perihal paling baik dan buruknya manusia. Nabi bersabda, wa fit Tirmidzi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu suila ayyun nasi khairun, qala man tala umruhu wa hasuna amaluh, qila fa ayyun nasi syarrun, qala man tala umruhu wa sa'a amaluh. Yang artinya dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia pernah ditanya, siapakah yang paling baik manusia? Nabi menjawab, orang yang dikaruniai umur panjang dan baik perbuatannya. Ditanyakan kembali, dan siapakah paling jeleknya manusia? Nabi pun menjawab, orang yang panjang umurnya tapi buruk perbuatannya. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukannya manusia. Mereka yang dikaruniai umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan, memperbanyak ibadah dan terus konsisten dalam ketaatan, maka termasuk dalam golongan paling baiknya manusia. Pasalnya, mereka telah dikaruniai umur panjang dan berhasil menggunakannya untuk kebaikan. Begitu juga sebaliknya, orang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah namun tidak tambahan kebaikan, maka sama sekali dalam hidupnya justru selalu melakukan keburukan, kemaksiatan, melanggar perintah-perintah Allah dan tidak pernah menunaikan kewajibannya, maka orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang buruk. Oleh karena itu, marilah jadikan setiap waktu yang terus berlalu ini sebagai momentum untuk merenungi hakikat umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah tambahan umur ini menjadi perantara untuk menambah kebaikan, menambah ibadah, menambah ketaatan, ataukah justru sebaliknya, malah maksiat terus bertambah dan kejelekan terus dilakukan? Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam salah satu karyanya mengatakan bahwa bertambahnya umur dan kebaikan menjadi barometer keimanan seseorang, karena orang-orang yang beriman
akan terus bertambah kebaikannya seiring dengan bertambahnya umur. Dalam kitab Lataiful Ma'arif dijelaskan, fal mu'minul qa'im bi syurutil iman la yazdadu bitulil umri illa khairan wa man kana kadzalik fal hayatu khairul lah minal maut. Artinya, maka orang yang beriman menunaikan semua ketentuan-ketentuan iman tidak akan bertambah dari panjangnya umur selain hanya bertambahnya kebaikannya. Dan siapa saja yang bisa seperti ini, maka hidup di dunia lebih baik baginya daripada kematian. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar senantiasa berdoa kepada Allah, menjadikan hidup di dunia sebagai ajang untuk selalu menambah dan menambah kebaikan. Adapun lafal doanya, Allahumma jal hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli syar, yang artinya, ya Allah, jadikanlah kehidupan kami ini sebagai nilai tambah bagi kami dalam semua kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahan bagi kami dari segala kejahatan. Hadis riwayat Muslim. Semoga bisa menjadi perantara untuk memacu diri meningkatkan kebaikan, ketaatan, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Mari kita isi demi waktu yang terus berjalan ini dengan hal-hal yang bermanfaat sebagai bagian dari ikhtiar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.